Assalamualaikum Bule. Ya. Assalamualaikum Bule. Waalaikumsalam. Wah, jadi kali kemarin. Iya Bule. Sebenarnya lagi bagi motif apa ya? Oh itu error. Tapi jadi segala proses. Ada jadi ya. Sudah motif barang bisa digunakan dalam pembuatan dokumen. Bagusnya, iya pasti selain itu berlaku juga memiliki kelebihan dan tetap sejarah contohnya sistem multitensi. Fungsinya multitensi kalau kita berarti nggak sih kalau itu juga kok bisa iya karena negara-negara itu memiliki cara sangat strategis dalam visi pengaturan nusantara. Selain itu juga sebagai asal mula spiritualitas itu juga yaitu jadi ini berada di desa Manado dan paling kabarnya dulu adalah tempat pemakaman seorang perempuan bernama Duyati. Dia berhasil meneruskan visi dan mewariskan ajaran penyatuan Nusantara kepada anak-anaknya. Buktinya ada di Janji Duyati. Selain itu, Manado masih memiliki candi yang tidak kalah besarnya dengan Candi Duyati, yaitu Candi Sanggan. Candi Sanggan ini terletak di desa Sanggan, Kecamatan Binangun. Candi ini berbahan batuan andesit yang dikenal juga sebagai Candi Jungkung. Candi ini merupakan candi Buddha dan reliknya berbentuk singa berada dalam tiang persegi dan mengelilingi kaki candi. Kalau mau tahu lebih, ayo ikut aku eksplor nanti. Yuk. Kalau begitu, mulai deh. Nah, hati-hati ya. Assalamualaikum Bule. Waalaikumsalam.
yang kita maksudkan bukan sekedar itu daerah perkebunan kopi. Istimewanya kopi ini dapat dimanfaatkan sebagai kandang utamanya berkisar ampas kopi. Yuk kita makan wilayah yang masih ada. Oke, demikianlah video kami. Jadi di sini saya akan lebih ke sharing pengalaman dalam pembuatan video tersebut. Jadi pada tahun 2019 itu sekolah kami itu melakukan program revitalisasi di mana beberapa jurusan itu melakukan kolaborasi. Dalam video ini kami melakukan kolaborasi dengan 3 jurusan, yaitu multimedia, broadcasting, dan juga UPW. DKV juga, jadi 4 ya, UPW, broadcasting, multimedia, dan DKV. Untuk pengambilan gambar, editing, kita bekerjasama dengan DKV dan juga multimedia, sedangkan untuk penyiapan storyboard, properti, dan booklet, kita meminta bantuan DKV. Untuk talent, kita ambil dari jurusan usaha perjalanan wisata. Untuk pembuatan video tourism promotion ini melalui 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di mana untuk praproduksi kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Siska bahwasanya pertama yang kita lakukan untuk praproduksi adalah penentuan ide. Kemudian setelah melakukan penemuan ide, kita melakukan riset. Kita breakdown, lalu kita membuat naskah. Setelah membuat naskah itu kita membentuk kru dan juga talentnya. Lalu kita membuat storyboardnya, yaitu cerita adegan dalam suatu cerita tersebut. Lalu lokasi mana yang kita pilih untuk tempat syuting. Kemudian transportasi apa yang akan kita gunakan menuju tempat syuting. Properti apa yang kita gunakan. Kemudian peralatan. Peralatan ini meliputi kamera, lighting, drone mungkin. Biasanya drone itu digunakan ketika opening dalam satu video. Kemudian mikrofon. Lalu untuk wardrobe. Wardrobe ini penting untuk talent, jadi talent itu mungkin akan ganti-ganti kostum. Jadi akan ada beberapa wardrobe. Nanti perlu difotokan biasanya. Dalam Siamio kemarin kita memfotokan wardrobe juga. Lalu yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk melakukan perizinan untuk tempat pengambilan syuting. Oke, kita langsung ke materi saya yaitu produksi, pengambilan gambar, editing, audio, dan visual effect. Oke, dalam pengambilan gambar ada 3 teknik, yaitu type shoot. Type shoot itu adalah seberapa besar ukuran gambar yang akan kita inginkan. Kemudian kamera angle, dari sudut pengambilan gambar mana yang kita inginkan. Lalu kamera movement, pergerakan kamera. Untuk macam dan makna dari type shot dan kamera angle bisa ditayangkan di YouTube.
Satu, dua, sorry, lagi. Pahanya liatin, seksi banget itu. Tuh, dua. Nah, mantap. Belum sih, lapar. Mantap banget. Nih, apaan sih? Belum semua udah. Ada minum. Enggak, ada banget. Lapar, makan, minum. Sudah kau Ye. Masuk kulkas. Ulang itu rencananya. Usah. Malas. Panggilan berulang buang sampah. Hai teman-teman, episode sebelumnya kita membahas tentang di episode sebelumnya kami membahas tentang kamera movement. Nah, kali ini kami akan membahas tentang komposisi dalam meeting. ada shot types, kamera angles, dan rules of landing. Sebenarnya kenapa sih komposisi itu harus kita pelajari? Karena dengan komposisi gambar yang pas, itu akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Oke, yang pertama kita bahas tentang shot types, alias ukuran gambar atau framing. Nah, framing ini salah satu elemen dalam membuat komposisi gambar. Nah, mau di film, kenapa sih Mas Luk itu nggak semua dibikin aja one shot? Kenapa dibikin kurang berbeda-beda? Kamu malas ribet ya? Karena filmmaking itu kan gambar yang bergerak. Film itu kan gambar yang bergerak ya. Jadi kita bisa mengarahkan persepsi penonton. Misalnya ukuran gambar sekian itu ada maknanya sendiri. Ukuran gambar berikutnya sekian itu ada maknanya sendiri loh. Kalau dalam foto kan cuma ya satu kali kesempatan untuk bebas melihat kan. Itu bebas foto, penonton foto aneh ya. Bebas foto itu bisa ya ujung di bagian spesifiknya itu. Kalau misalnya di Flickr atau di internet itu kan ya udah terserah dia mau ujung-ujung dalam filmmaking ya kita harus ngarahin. Sekarang saya bahas shot yang pertama. Extreme shot itu artinya apa? External shot itu loh biasanya dipakai untuk establishing shot. Dipakai untuk menunjukkan lokasi kejadian, namun dapat harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Kedua, long shot, hampir sama dengan extreme long shot, tapi keseluruhan subjek Itu aku benar-benar ada yang itu. Full shot pada ukuran gambar ini biasanya dipergunakan untuk memperlihatkan
merupakan subjek, apa yang dilakukannya, dan lingkungannya. Subjek lebih memenuhi peran ya berarti ya? Ya, benar-benar. Screenshot. Ukuran gambar yang ada nanti ini digunakan menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek dari bagian perut ke atas. Medium atau waist shot bermakna untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek dari pinggang ke atas, namun dengan lebih menunjukkan ekspresi subjek. Biasanya dipakai sebagai shot size standar untuk talking head atau interview loh. Medium close up. Pada shot size ini, subjek lebih ditunjukkan emosinya, namun dengan tetap menunjukkan gerak-geriknya. Framingnya dari dada ke atas. Dari mana tadi bilang? Dada ke atas. Dari mana tadi bilang? Dada ke atas. Nah, yang lebih padat ini namanya adalah close up, dari bagian bawah dadu ke atas untuk lebih menekankan ekspresi subjek loh. Namun tetap ada ruang di bagian atas kepala. Istilahnya itu adalah headroom. Kalau dari bawah dagu dan bagian atasnya cuma sampai dahi, itu namanya di close up. Di sini ekspresi wajah dari subjek benar-benar diekspos. Nah, yang benar-benar padat ini namanya adalah extreme close up. Alasannya untuk mendramatisasi ekspresi si subjek hanya pada bagian yang sangat spesifik seperti pada mulut saja atau pada bagian mata saja. Kalau misalnya ngambil detail subjek kayak misalnya cuma gerak-gerik tangannya atau bagian tubuh tertentu yang lainnya itu apa sih namanya? Itu namanya adalah cut-in. Fungsinya adalah untuk menunjukkan detail gerak-gerik subjek. Misalnya kamu lagi di interview nih loh, nah bagian tanganmu yang lagi gemeteran karena demam kamera, itu bisa dari bagian itu doang, namanya cut-in. Oh, itu cuma untuk menjelaskan itu aja. Saya kira itu buat pamerin perhiasan di tubuh pejabat gitu, Ya bisa juga, bisa. Terus ada lagi namanya adalah cutaway. Fungsi cutaway adalah sebagai jembatan antar shot atau sekadar sebagai informasi tambahan yang kadang loh nggak berhubungan sama sekali dengan subjek. Also, the shoulder shot biasanya dipergunakan saat dialog atau shot dekat shot antara dua subjek dengan perspektif dari belakang bahu lawan bicara. Shot dengan sudut pandang lawan pertama ini namanya adalah point of view alias POV shot. Fungsinya adalah agar viewer seolah-olah merasakan sendiri apa yang sedang terjadi dalam scene. Setelah kita tahu framing dan shot type dengan makna-maknanya loh, kita juga harus tahu lensa-lensa yang tepat untuk setiap shot. Karena setiap shot dengan lensa yang berbeda itu bakal beda-beda efeknya. Pemilihan lensa pun harus ada motivasinya untuk shot-shot yang sama. Motivasi ya, lagi-lagi motivasi. Lagi-lagi. Pemilihan lensa wide untuk close up shot akan menimbulkan efek komikal karena ada distorsinya. Normalnya memakai lensa dengan focal length normal seperti 50 mm. Makasih mas, makasih. Ini pasti gue diteror lagi.
Nah, kalau tentang kamera angle atau sudut pengambilan gambar, karena penempatan tinggi atau rendah dan sudut pengambilan gambar terhadap si subjek ini akan mempengaruhi kesan terhadap si subjek seperti ukuran subjek atau karakter si subjek ini. Mulai bahas dari yang paling tinggi ya, bird's eye view. Dalam film, biasanya itu untuk menunjukkan posisi atau pergerakan subjek yang dalam skala besar atau kolosal, atau untuk menunjukkan surroundings yang si subjek utama sendiri tidak bisa lihat. Kemudian ada high angle, jadi kameranya itu ditempatkan lebih tinggi daripada subjek dan menunduk ke arah subjek. Maknanya adalah untuk menunjukkan kesan si subjek ini kecil atau terintimidasi. Eye level adalah sudut pengambilan gambar normal dan yang paling sering dipergunakan. Kamera sejajar dengan mata si subjek dan karakter si subjek cenderung netral. Low angle, kamera itu diposisikan lebih rendah daripada si subjek dan mendongak ke atas. Di sini subjek terkesan besar, powerful, atau mengintimidasi. Nah, yang lebih rendah dari low angles adalah fox eye. Sesuai namanya, kamera sangat rendah posisinya dan menyerupai sudut pandang seekor petak. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang itu adalah megah, agung, atau kokoh. Yang terakhir, Dutch angle atau candid angle. Itu bisa statik aja loh, atau ada roll movement-nya. Bisa untuk menunjukkan ketidakstabilan emosi si subjek. Nah, tadi kan udah bahas shot dan camera angles ya. Ternyata posisi dan penempatan subjek dalam frame itu harus diperhatikan juga supaya gambarnya lebih bermakna. Benar. Walaupun guidelines ini bukan suatu keharusan ya lalu yang harus banget dipatuhi. Tapi ini udah jadi satu standar dalam industri perfilman. Misalnya nih, the rule of third. Dengan membagi frame menjadi 9 bagian, subjek ditempatkan pada perpotongan sepertiga atau 2/3. Dengan demikian akan terlihat lebih menarik daripada ditempatkan di tengah. Tapi nggak ada salahnya kok subjek ditempatkan di tengah. Misalnya untuk point of view ketika viewer seolah-olah menjadi lawan bicara daripada subjek. Oh ya, penempatan subjek pada frame dan arah pandangnya itu menentukan kondisi psikologisnya loh. Nah, itu gimana tuh? Nah, misalnya nih, dengan menempatkan subjek dengan nostril atau looking space normal seperti ini, kondisi psikologi akan terkesan netral. Tapi jika nostril dibuat mepet, maka subjek akan terkesan depresi. Selain nostril atau looking space yang tadi, ada juga istilahnya walking space atau living room. Pada subjek yang bergerak pada suatu arah, living room ini memberikan ruang untuk bergerak biar nggak nabrak frame. Aturan standar terakhir adalah headroom, yaitu ruang di bagian atas subjek. Terlalu banyak headroom akan mengesankan subjek tenggelam dalam frame. Terlalu tipis juga akan mengesankan ruang yang terlalu sempit. Beri headroom yang wajar. Tapi kalau di deep close up, headroom ini bisa juga diabaikan ya. Justru yang tidak terpotong adalah bagian dagunya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial tentang filmmaking kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, ya. Kalau misalnya emang berkenan ya, kalau emang berkenan loh, berkenan kan? Berkenan nggak? Berkenan nggak? Silahkan share di atas sosial media kalian. Subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih banyak buat Travelio yang sudah mendukung akomodasi kami selama di Bali. Buat teman-teman yang membutuhkan lokasi penginapan dengan view keren ini loh, silahkan langsung aja buka web travelio.com. Terima kasih juga untuk Indonesia Flight yang sudah menjemput kami dari Jakarta ke Bali dan kembali kami ke Jakarta tentunya. Buat teman-teman yang ingin cari tiket pesawat yang benar murah dan tidak turunnya, download aplikasi sekarang. Oh iya, terima kasih banyak. Oh iya, ada juga satu lagi dan gede itu nanti bakal bantu kita buat syuting. Ada spot syutingnya juga kan, itu yang musik mereka. Oke, selanjutnya macam dan makna kamera movement.
itu loh. Yo, what's up, yo? Betul. Buruan, ini aku mau upload cepetan ini loh, biar orang tahu lagi liburan. Bodoh. Itu aku ngambil pakai kamera movement gitu loh, yang nah apa ya? Hai, kok masih hidup? Masih hidup? Belum mati. Jadi hari ini kita akan bahas apa nih Mas? Hari ini kita akan membahas tentang kamera movement. Jadi gimana biar editor-editor yang berdedikasi tinggi itu jantungnya tetap sehat, nggak cepat mati gara-gara nggak di footage yang awur-awuran kayak punya Loli tadi. Oh, jadi kali ini kami akan bahas tentang kamera movement. Apa itu fungsinya apa aja? Yang pertama, untuk mempercantik gambar loh. Jadi kalau misalnya kita lagi ngambil interview atau dokumenter atau bahkan sering ini ya traveling ya, seringnya travel ya. Jadi biar ada production value, nanti tambahin yang smooth gitu kamera movementnya, modelnya lagi jalan. Yang kedua adalah untuk kebutuhan storytelling. Jadi biar si sutradara itu bisa lebih menyampaikan pesan. Jadi misalnya dalam satu shot itu pengen lebih ditekankan apa pesan yang disampaikan oleh sutradara, kita kasih kamera movement lebih mendukung ceritanya gitu loh. Jadi nggak asal gerak, ada motivasinya. Motivasi. Itu kayak menembak cewek, terus kita harus punya jawabannya ketika ditanya, kamu kenapa suka aku? Nah, motivasi. Gitu kan? Oke, jadi sebetulnya basic kamera movement itu ada apa aja? Yang pertama, film. Yang kedua adalah pen. Yang ketiga, pedestal. Bingung dia. Crane. Dia yang keempat, keren kan? Terus yang kelima, track. Bingung dia. Ada lagi crab atau track. Terus kalau misalnya zoom itu termasuk kamera movement bukan? Lebih tepatnya disebutnya lens movement loh. Karena yang bergerak kan lensanya, elemen-elemen yang ada di dalam lensa ini. Kalau kamera movement kan kameranya yang bergerak, tapi kadang juga dikombinasiin loh sama kamera movement. Jadi lensanya nge-zoom in, kameranya track out, atau lensanya nge-zoom out, kameranya track in. Oh, kayak di film James itu ya? Nah, itu istilahnya ya? Istilahnya adalah nyebutnya Jaws effect atau Hitchcock zoom atau vertigo effect. Banyak banget sih istilahnya loh. Oh ya, kan ada itu yang pergantian fokus, itu juga salah satu bagian dari lens movement, refocus istilahnya. Ya udah, sekarang jelasin dong satu-satu, dimulai dari yang tilt ya, kamera movement. Tilt itu adalah kamera bergerak pada satu sumbu itu mendongak ke atas atau tilt up namanya, atau menunduk. Nah itu namanya tilt down. Itu ada motivasinya loh. Jadi bisa untuk ngeliat ini detail dari satu subjek dari bagian bawah sampai atas atau sebaliknya. Atau juga untuk motivasinya itu adalah untuk mengikuti subjek yang sedang bergerak naik ke atas sedikit misalnya, atau ya apapun yang gerakannya adalah naik dan turun, itu tilting namanya, tilt up dan tilt down. Terus yang kedua itu apa ya, gimana maksudnya? Panning itu adalah kamera bergerak pada satu sumbu juga, jangan ke kiri itu namanya pan left, ke kanan adalah pan right. Itu motivasinya bisa untuk ngasih informasi detail satu subjek misalnya dari kiri ke kanan, ya itu tadi namanya adalah pan right. Atau bisa juga misalnya untuk ngambil dua orang subjek yang lagi dialog berhubungan. Nah, misalnya kameranya mau pingpong nih, kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak cut juga. Gitu. Atau juga bisa untuk mengikuti subjek yang lagi lari atau berjalan gitu. Itu butuh dipakai terus nggak sih tilting dan
Yang tadi planning itu. Iya, sebaiknya pakai device khusus. Jadi kita pakai tripod yang fluid head. Jadi kalau pakai fluid head itu kamera movementnya bakal lebih smooth. Tapi kan misalnya tangan kamu ya nggak tremor, nggak itu bisa juga pakai handheld. Biasanya kamera movement berikutnya adalah pedestal. Pedestal itu adalah kameranya bergerak naik atau turun. Ini beda sama tilting. Kalau tilting tadi kan ya up, down gitu kan, tetap ada satu suku. Ini enggak. Itu motivasinya itu sama aja. Cuman ya bergeraknya itu lebih berasa karena ada movement pada bagian background dan foreground gitu. Dan ini tuh bagus banget buat revealing shot. Itu butuh device khusus nggak sih? Kalau kamu pernah ke studio TV ya, kan ada tuh batang, dan bukan tripod tadi, batang yang buat nahan kamera. Biasa aja kalau kamu batang kali. Jadi itu namanya ada pedestal. Itu biasanya ada di studio TV. Itu buat gerakan naik, turun gitu, hidrolik biasanya. Kalau misalnya kayak di konser-konser itu apa namanya yang kiri kanan yang swing gitu loh, canggih Yang bisa ke atas itu kan, itu adalah crane. Namanya crane kamera movementnya. Jadi kalau device-nya namanya Jimmy Jeep. Ada juga yang namanya crane juga. Gitu. itu kayak bola itu kan? Iya, belalai. Panjang. Kalau di dalam filmmaking itu ada motivasinya kenapa memakai itu. Kalau misalnya ya si talent nih, si aktor nih, dia lagi kesasar di hutan nih, terus si sutradara pengen menunjukkan bahwa si aktor ini kesasar. Jadi kamera movementnya bisa dari ngikutin dia jalan kan, terus tiba-tiba crane up, terus dia teriak-teriak gitu, wah ini di mana, kayak gitu. Jadi pesannya bakal lebih tersampaikan. Jadi kalau pakai crane itu, pakai biji itu bisa lebih fleksibel movementnya. Itu kan aku nonton film juga sekarang banyak yang pakai drone ya, jadi nggak perlu bawa keren dengan hutan. Jadi nggak ribet kalau misalnya ke hutan kan bawa fan harus banyak orang kan ya, pakai drone lebih simpel dan itu bisa lebih ekstrem lagi, itu bisa sampai nembus awan. Ada apa? Ya. Lol, tungguin lol. Ya udah nih kamera movementnya apa lagi nih selanjutnya jelasin. Dolly itu adalah misalnya kameranya bergerak maju, itu adalah dolly in atau track in, bergerak mundur, itu adalah track out atau dolly out. Ada motivasinya. Misalnya nih satu aktor, dia sedang memasuki satu tempat baru dan ya dia belum kenal tempat itu kan, lagi ekspor gitulah. Nah si sutradara dia pengen menekankan hal itu dengan cara waktu talent masuk, aktor masuk, kameranya track out. Buruan, kelarin editan video ah. Kalau misalnya kamera yang gerasi ke kanan itu apa? Itu adalah crab atau tracking left right atau crabbing left atau right. Oh, di jalan pintu gitu ya? Itu ada nama alatnya. Kalau yang gede yang ada relnya yang bisa didudukin kamera personnya itu namanya kamera dolly. Terus ada yang melintas yang pendek yang bisa dibawa-bawa, yang pendek. Jalan aja di sana. Itu namanya slider. Oh ya, slider. Kalau misalnya nggak punya kamera dolly, bisa pakai kursi roda atau troli gitu nggak sih? Nah, kamera dolly kan mahal ya, jadi kita bisa pakai troli yang buat ngangkut barang atau troli buat belanja itu ya. Atau juga bisa pakai apa tadi kursi roda ya. Tapi bedanya harus rata loh, jangan yang bergelombang. Jadi kalau bergelombang ya cuma aja bakal seki-seki juga gitu. Atau kalau kamu punya tripod yang kulit ya, itu bisa juga tidak bikin efek dolly in atau dolly out bisa. Nah, supaya lebih dinamis itu kamera harus selalu
nggak sih? No. Kalau sebuah message bisa disampaikan dengan kamera yang still, diem, ya udah diem aja. Jadi jangan sampai kameranya gerak-gerak, nggak ada motivasinya, bikin ceritanya nggak tersampaikan. Oh, jadi harus ada motivasinya ya. Kalau enggak ya udah nggak perlu kamera masing-masing. Itu kamu tahu, itu tahu. Kemarin itu aku nonton film, dua orang cekcok. Kamera tuh nggak gerak-gerak kan, tapi tetap enak hasilnya gimana? Itu caranya? Nah itu kalau gue yang nyebutnya adalah floating. Jadi kameranya itu movement, tapi nggak yang shaky banget. Biasanya kameranya kalau misalnya lensanya panjang itu ditaruh di tripod. Atau kalau nggak terlalu panjang masih enak buat handheld itu pakai rig istilahnya. Namanya adalah rig. Motivasinya adalah untuk memberikan tensi adegan, gitu loh. Iya mana di panggung? Oh banget sih kerjanya. Ya kalau mau cepet editannya ya bener dong kamera movementnya. Udah tahu itu seperti kamera movement. Kamu udah kasih segala macam itu dalam dewa. Kok beda orang? Sandman yang tadi bibirnya geram. Oke teman-teman, segitu aja dulu tutorial videografi kali ini tentang kamera movement. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kau beli drone dong biar bisa videoin aku lagi benar-benar lucu itu dari. Lari-lari banget. Iya. Emang ada yang ngejar-ngejar? Gak ada. Oh ya guys, gue lupa. Gue mau giveaway satu Bluetooth speaker. Oke, kita menuju ke pasca produksi, yaitu video editing. Video editing adalah suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar atau cut to cut, atau dengan menggabungkan gambar-gambar dengan menyisipkan transisi atau perpindahan. Untuk program editing video, itu ada beberapa macam. Untuk Android atau smartphone, biasanya pakai Filmora Go, Quick, KineMaster. Untuk komputer atau PC, kita bisa menggunakan Adobe Premiere, Edius, atau Movie Maker. Dan di sini kami menggunakan Adobe Premiere karena ingin menghasilkan yang profesional, dan Adobe Premiere ini merupakan standar untuk perusahaan pertelevisian. Teknik editing video. Ada beberapa macam, ada 7. Yang pertama adalah trim. Trim ini digunakan untuk memangkas suatu objek. Kita menggunakan ini untuk mengedit suatu bagian ataupun bagian yang tidak kita inginkan. Fungsi dari trim ini untuk memperpendek durasi video yang ditayangkan. Yang kedua adalah split. Split adalah memecah sebuah video menjadi beberapa bagian. Dalam pemecahan ini membutuhkan video dengan durasi yang singkat dan berkaitan antara satu video dengan video yang lainnya. Ketiga, join. Join yaitu menggabungkan dua gambar menjadi satu. Selain gambar, kita juga bisa menggabungkan video, musik, dan juga konten yang lainnya ke dalam video yang kita buat. Keempat adalah cut. Cut yaitu memindahkan gambar satu dengan gambar lainnya tanpa adanya interupsi terlebih dahulu. Fungsi dari cut adalah untuk memperjelas adegan atau gambar sebelumnya dengan menampilkan detailnya. Yang kelima adalah transisi. Transisi adalah menghaluskan perpindahan antara dua video atau scene supaya video menjadi lebih indah dipandang. Selain itu, transisi juga dapat menambahkan interest video tersebut. Yang keenam, memasukkan teks dalam video. Memasukkan teks dalam video ini berfungsi untuk mempertegas pesan yang disampaikan dan memberikan informasi yang belum tersampaikan dalam video. Yang ketujuh, rendering. Rendering adalah sebuah proses di mana kita akan mengubah file editing video yang telah kita buat menjadi sebuah bentuk file video yang bisa kita buka dengan menggunakan video player. Oke, sekarang tentang Adobe Premiere.
Halo guys, kembali lagi bersama dengan tutorial Murah YouTube, dan di video hari ini kita bakal belajar bagaimana caranya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk pemula. Jadi video ini ditujukan untuk kalian yang baru aja pertama kali memakai software editing Adobe Premiere ini. Jadi jangan khawatir, di sini kita bakal benar-benar bahas secara step by step. Nah, aku sendiri menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019. Kalau misalnya kalian memakai versi yang lebih lama atau lebih baru, jangan khawatir, karena semua tampilan menunya tuh rata-rata hampir sama guys. Jadi di video ini kita bakal belajar hal-hal yang sangat simpel tapi bakalan bisa membuat video kalian kecil dan menghasilkan karena sebenarnya adalah profesional guys ya. Jadi kita bakal belajar yang basic aja, yaitu cara import video, cara paste video, cara menambahkan text layer, dan cara menambahkan audio dan setting audio tersebut. Jadi langsung kita bakal mulai. Kita mesti buat project baru dengan cara file, new, dan project. Kita bakal kasih nama file kita, lalu kita di location bakal kita setting. Ini adalah tempat di mana file kalian itu bakal tersimpan. Jadi aku kliknya di desktop, aku mau simpannya di desktop aja. Kita select folder, lalu kita klik OK. Nah, ini dia tampilannya Adobe Premiere Pro adalah seperti ini. Ini adalah yang bakal kalian lihat sehari-hari kalau misalnya itu kalian ngedit ya guys ya. Di sini sendiri ada banyak sekali settingan, learning, assembly, editing, color, audio, efek, dan lain-lain. Biasanya tuh setahu seingatku defaultnya itu di editing. Cuman kalau aku sendiri sih lebih prefer untuk pakai yang efek ya, karena kalau misalnya pakai yang efek itu kita bakal bisa lihat efeknya itu di sini. Aku sih lebih suka pakai efek, tapi itu terserah kalian. Nah, jadi step pertama sebelum mulai ngedit, kita tuh harus import videonya ke Adobe Premiere dengan cara klik file, lalu import, atau kalau aku suka kita tinggal double klik aja, lalu double klik. Nah, kalau misalnya proses importing videonya itu memakan waktu yang cukup lama, jangan khawatir, karena memang di Adobe Premiere itu semakin besar kalian mau import bakalan lama juga guys ya. Jadi itu sih normal, dan juga tergantung oleh spek komputer kalian. Kalau misalnya spek kalian tinggi, seharusnya sih nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian pakai Adobe Premiere Pro dan spek kalian itu agak rendah, jangan emosi ya guys, karena emang cukup lumayan banyak, jadi kadang-kadang memang prosesnya itu agak lama. Oke, jadi di project ini kita bisa lihat ada dua file yang udah kita import tadi, lalu kita sekarang harus masukin ini ke sequence. Jadi sequence ini adalah tempat dimana kita tuh bakalan melakukan proses editingnya. Jadi caranya cukup mudah, kalian bisa tinggal klik lalu drag ke sini satu persatu, atau kalau misalnya mau cepat kita tinggal highlight dua-duanya menggunakan klik kiri, ditahan, lalu di drag ke sini. Nah, sekarang video kita udah masuk, dan di tampilan sebelah kiri sini guys, di yang V3, V2, V1 itu menandakan layer video, sedangkan yang A1, A2, dan A3 itu menandakan layer audio. Jadi kalau misalnya di layer audionya itu kosong, seperti contoh video kedua ini, artinya file ini tidak ada audio, sedangkan yang ini kita bisa lihat ada satu file audionya. Nah, jadi kita bakalan lihat aja dulu cuplikan yang pertama ini. Jadi tadi itu caranya untuk meng-play dan pause videonya dengan cara klik spasi. Dengan klik spasi kalian bisa lihat ya, yang highlighter biru ini jalan. Ini menunjukkan di mana timeline video yang sedang kita tonton sekarang. Selanjutnya, kalau misalnya kita tuh mau menghapus file video audionya, jadi kalau misalnya kita tidak mau ada audio di video ini, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik di file tersebut, lalu klik kanan, lalu kita unlink terlebih dahulu. Jadi biar layer audio dan video ini terpisah guys ya. Karena kalau misalnya tidak terpisah lalu kalian delete, dua-duanya bakal hilang. Jadi kita bakal klik yang di audionya, lalu kita klik delete. Nah, jadi sekarang cuman ada videonya doang. Nah, kalau misalnya kalian melakukan sebuah kesalahan, jangan khawatir, kalian bisa undo dengan cara Ctrl Z, filenya kembali lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kamu mau membesarkan atau mengecilkan audio kalian bisa klik di audionya, lalu kalian pergi ke efek kontrol di sebelah kiri sini, lalu
di level, ini adalah tempat di mana kita mengatur volumenya. Kita bakal matiin dulu toggle animation, lalu kita klik panahnya. Di sini kan bisa mengatur suaranya seberapa. Kalau misalnya minus, berarti suaranya semakin kecil ya guys ya. Ini minus 43 udah hampir tidak kedengaran lagi. Sedangkan kalau 6, suaranya besar sekali guys. Nah, kalau misalnya menurut kalian 6 itu kurang besar, ada solusinya. Jadi kita tinggal pergi ke efek di sebelah kanan ini, di tab yang efek. Di tab efek, kita klik, kita cari di audio efek, kita cari volume. Nah, kita klik, lalu kita drag ke audio filenya. Nah, kalian bisa lihat dari sini, audio efek yang levelnya keluar satu lagi. Kalau misalnya kalian tambahin 6, itu berarti sekarang kalian plus 12 dB. Jadi ini suaranya bakal keras sekali. Oke, cuman karena aku nggak mau pakai audio, kita bakal hapus aja dengan cara klik delete. Ini cuma video doang ya guys ya. Next, caranya untuk cutting video. Bagaimana caranya untuk cut video kalian? Jadi misalnya kalian, setelah misalnya kalian preview di sini, lalu kalian tidak mau bagian yang ini. Nah, kita tuh bisa zoom in dan zoom out terlebih dahulu guys ya, dengan cara klik tombol minus atau plus di keyboard kalian untuk zoom out dan zoom in. Nah, jadi misalnya kita mau cut yang bagian ini, kalau misalnya kalian mau cut, aku saranin kalian untuk zoom in ya, jadi biar bisa lebih detail. Nah, jadi misalnya kita mau delete yang bagian ini, kita mau cut, kita bakal mencet tombol C di keyboard kita untuk mengeluarkan razor tool. Lalu kita bakal cut di sini. Lalu sampai mana bagian yang mau kita cut? Misalnya aku mau sampai sini. Kita klik C lagi. Lalu kita bakal klik V. Kita pilih ya file ini tadi yang udah kita cut. Lalu kita bakal delete. Nah, jadi sekarang udah bagian yang itu udah kepotong. Jadi sekarang filenya seperti ini. Nah, tapi kalau di sini tuh bolong guys ya, nanti bakalan hitam doang lah. Jadi kita mesti gabungin file ini. Caranya mudah, klik di bagian yang kosong tadi. Pastikan kalian sudah menggunakan selection tool. Lalu kita klik kanan, lalu retool delete. Nah, jadi sekarang filenya itu udah menjadi satu lagi ya guys ya, udah kita cut. Oke, next kita bakalan belajar caranya untuk memposisikan video kita, caranya untuk mengubah posisi. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, yang di file kedua aku ini, shotnya keren sekali guys ya. Cuman kita bisa lihat di sini banyak sekali hitam-hitamnya. Berarti ini artinya filenya ini ukuran resolusinya tidak sama dengan resolusi sequence kita. Tapi jangan khawatir, kita bisa tinggal besarin aja videonya dengan cara kita klik file ini, lalu kita pergi ke efek. Kita pergi ke efek. Lalu untuk cara membesarkan videonya itu adalah di scale. Di scale ini kita bisa klik, atau kalian bisa pakai tanda panah ini biar lebih detail. Atau aku bisa klik untuk ganti videonya misalnya ke size-nya 200. Nah, jadi sekarang bakal udah full screen lagi, tidak masalah. Lalu untuk position ini itu untuk mengganti posisinya. Jadi misalnya posisinya itu kalian ganti ke sini. Yang bagian kiri ini untuk horizontal, sedangkan yang sebelah kanan ini untuk vertikal. Nah, tapi karena kita tidak mau mengubah posisinya, misalnya kan posisinya seperti ini, kalau mau reset ke default, tinggal pakai tanda panah ini. Nah, kembali semula. Oke, jadi sekarang semua filenya, videonya udah benar, semuanya size-nya udah sama. Selanjutnya kita bakal belajar cara untuk masukin audio. Jadi cara untuk masukin audio sama seperti tadi, bagaimana caranya kita import video, yaitu dengan klik Ctrl plus I. Lalu kita cari file audio kita. Aku udah ada file MP3 di sini. Kita tinggal double klik. Lalu filenya bakal masuk di sebelah sini. Yang gambar wave ini artinya adalah file audio. Lalu kita tinggal drag aja dan kita masukin ke mana yang mau kita mau ya. Misalnya aku masukin dari awal ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini file audionya ini panjang sekali. Jadi kita bakalan potong, kita bakalan samain dengan panjang durasi video kita. Jadi kita bakalan pencet razor tool dengan cara C atau kalian tombol ke simbol ini. Lalu kita bakalan pergi ke sini, kita bakalan klik, lalu kita klik V, kita
klik yang sisanya tadi ini, yang tidak mau kita pakai, lalu kita delete. Nah, jadi sekarang bisa kalian lihat ya, sekarang durasi audio dan videonya udah sama lagi. Oke, jadi kita sekarang coba kita dengerin lagunya seperti apa. Oke, jadi menurutku suara audionya terlalu keras, jadi seperti yang tadi aku ajarin, kita tinggal klik aja file audionya, lalu kita ke efek, level, kita kecilin aja. Biasanya sih aku audio kecilinnya ke arah -15 gitu ya. Oke, jadi sekarang menurutku suaranya udah oke untuk suara audionya. Next kita bakalan belajar cara untuk nambahin teks. Jadi cara untuk nambahin teks itu cukup mudah, kita tinggal klik aja T di keyboard kalian atau kalian bisa pergi ke type tool, kita klik, lalu kalian tinggal klik dimanapun ya di jendela untuk preview ini kita klik aja. Oh ya, by the way, sebuah tips ya guys ya, kalau misalnya kalian itu preview video kalian, misalnya kalian preview video kalian tapi videonya itu ngelag guys ya, itu tenang aja, itu emang karena untuk memainkan jendela preview ini dia tuh memakan banyak, kalau nggak salah itu dia memakan memori guys. Jadi kalau misalnya RAM kalian itu besar seharusnya tidak masalah, karena RAM-ku 32 GB dan misalnya di sini aku pakai yang full resolusi pun tidak masalah. Tapi kalau misalnya putus-putus, kalian turunin aja ke setengah resolusi atau seperempat ya. Dan apa yang terjadi, dia tuh bakalan previewnya itu bakal menurunkan resolusinya, jadi bakal tidak ada pecah-pecah tapi bakal lebih lancar. Dan kalau misalnya saat di full tidak masalah, ya udah pakai full aja. Jadi dari misalnya itu lihatnya detail. Nah, jadi tadi kita udah nambahin text layer, bisa kalian lihat di sini di V2 udah ada text layer di atas. Pastikan ini text layernya ada di atas layer videonya. Kalau misalnya di bawahnya kan nggak bakal bisa lihat, jadi pasti di atasnya. Lalu kita bakalan klik di sini yang merah-merah ini. Lalu kita bisa ngetik apapun, misalnya aku ngetik vlog liburan misalnya gitu guys ya. Lalu kita tinggal klik dimanapun untuk keluar dari type tool. Lalu karena ukuran teks ini kecil, kita bakalan besarin, dan cara untuk membesarkan teks itu sama dengan cara membesarkan video. Jadi tinggal pergi ke efek control, pastikan kalian klik vlog liburan ini di teksnya tadi. Lalu kita bisa pergi ke scale, misalnya scale-nya kita besarin di sini. Nah, ini dia. Nah, tapi kalau misalnya aku sendiri guys, aku tidak suka menggunakan efek control di sini untuk yang teks. Nah, untuk efek control, aku lebih prefer menggunakan essential graphic di sebelah sini. Jadi kita bakal klik essential graphic, lalu kita klik vlog liburan, text layer vlog liburan. Lalu di sini kan bisa lihat ya, kita bisa align dan transform. Jadi ini biar kayak dia tuh pas di tengah gitu guys. Kalau misalnya kan pakai yang di efek control di sebelah sini, nggak ada pilihan itu. Jadi aku lebih suka pakai yang di sebelah sini. Kita bisa membesarkan dan mengecilkan juga menggunakan tab yang ini. Bisa tinggal klik aja, lalu kalian drag mouse kalian ke kanan atau ke kiri untuk membesarkan atau mengecilkan. Oke, jadi ini kita sekarang udah tulisannya udah pas di layarnya. Nah, di sini kalian juga bisa mengganti warnanya. Caranya adalah kalian klik di sini, double klik ya. Lalu kalian klik Ctrl A untuk highlight semua tulisan kalian. Lalu di bagian yang fill ini kita bisa ganti-ganti warnanya. Misalnya kita ganti ke hijau, kita klik OK, warnanya ganti. Cuman untuk video ini kayaknya bagus warna putih aja, jadi tetap aja ke warna putih. Oke, sekarang udah selesai. Kita bisa kembali lagi ke selection tool. Kita bisa play. Nah, ini dia, bisa lihat tulisannya. Nah, tapi aku tidak mau mengulangi tulisannya itu saat ini baru pertama kali mulai. Jadi kita bakalan cut aja. Kita bakalan pindahin aja, kita klik lalu kita drag mouse kita ke kiri atau ke kanan untuk memindahkan file ini. Nah, oke. Jadi misalnya aku mau mulainya di bit yang ini, di bit audio yang saat ada seperti saat audio wave-nya itu mulai keras lagi, aku bakal keluarinnya di sini aja. Jadi kita pasin. Nah, lalu kita bakalan hilangin lagi karena kita tidak mau tulisannya terlalu lama.
saat videonya ada bit lagi, kita bakalan hapus di bagian sini. Kita pencet eraser tool, hapus, delete. Jadi oke, jadi biar ada seperti skin sama musiknya gitu guys ya. Oke, jadi semua basicnya udah semua, posisi, audio, teks udah bagus semua. Tinggal kita belajar transisi yang simpel aja guys. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Oke, jadi menurutku transisinya kalau misalnya ini kan karena scene-nya benar-benar berbeda ya. Kalau misalnya tanpa transisi kelihatannya kayak keras, kayak kaku banget ya. Jadi kita bakal tambahin transisi sedikit aja. Jadi caranya mudah banget guys. Kita tinggal zoom aja sedikit ke bagian dimana transisi ini ada. Lalu kita tinggal klik di sini. Jadi tungguin sampai panah merah atau keluar ya guys. Lalu klik kanan. Lalu pakai default transition. Nah, ini ada transisi yang paling simple, tidak ada plugin apapun, gampang banget. Kita bisa lihat transisinya. Jadi transisinya sekarang tuh lebih smooth ya guys ya. Jadi itu aja sih guys. Basicnya sih cuma seperti itu ya. Kita lihat dulu aja video kita. Nah, jadi dengan basic banget kita udah bisa membuat video seperti ini. Hanya dari 2 klik tanpa audio dan kita tambahin teks. Udah bisa kelihatan lebih profesional guys. Caranya tuh mudah banget ya guys ya. Nah, oke, jadi step terakhir itu aja adalah untuk merender video kalian. Oh ya, sebelum kita render, sebaiknya kita save dulu file kita guys, biar tidak korup. Jadi kita takutnya kalau misalnya waktu lagi render tiba-tiba error, nge-crash programnya, kalian bisa hilang semua. Tapi tenang aja, karena Adobe Render ini tuh sebenarnya ada fitur auto save. Cuman aku sendiri sih, aku saranin kalian guys ya, setiap kali kalian menambahkan efek baru, misalnya kalian baru aja cut sebuah klip, kalian cut, aku saranin kalian untuk langsung save. Jadi setiap kalian nambahin efek baru, langsung di save. Cara nge-save-nya tuh cukup mudah, tinggal kontrol plus S. Dengan cara ini, kalian tuh memastikan kalau misalnya program itu tiba-tiba crash, kalian tidak kehilangan kerjaan kalian guys ya. Jadi kalian tidak membuang waktu. Jadi sih aku sukanya setelah aku nambahin efek, salah satu efek aku bakal save, nambahin apa, aku save lagi, jadi biar aman. Walaupun aku jarang banget sih guys nge-crash, tapi pernah nge-crash dan untungnya aku menggunakan teknik save itu terus, jadi aman. Oke, jadi kita bakalan render. Jadi render itu adalah untuk seperti memproses efek kalian itu ke sebuah file MP4 atau apapun itu untuk kalian upload ke YouTube lagi. Nah, jadi cara untuk render video gampang banget. Lalu kita pergi ke export, lalu media. Nah, di sini kita bakal keluar export setting. Dan ini adalah tempat dimana kita bakal men-setting renderan kita guys ya. Jadi pertama ada format yang mesti kita setting. Aku kurang tahu defaultnya apa, cuman kalian pakai yang H.264i aja, ini adalah format yang aku pakai. Lalu untuk preset, kalau misalnya kalian tuh mau gampang aja deh guys, ya nggak usah ribet-ribet, bisa pergi ke YouTube 1080 Full HD atau 4K tergantung file video kalian. Lalu kalian klik export. Ini adalah cara gampangnya guys, ini cara preset. Cuman aku tidak suka memakai preset karena aku suka custom. Jadi untuk custom, kalian bisa ikutin settingannya juga ya guys ya BTW. Oke, jadi kita bakalan pergi ke video. Nah ini dia. Kita tuh settingnya, yang lainnya kita biarin aja. Tapi untuk yang di bitrate setting ini adalah kita bakal edit guys. Untuk yang VBR ini kita biarin di 100 saja. Nah untuk target bitrate dan maksimum bitrate-nya kalian mau berapa? Semakin tinggi bitrate kalian, maka akan semakin jernih juga video kalian. Defaultnya itu 16 ya, kalau misalkan pilihan YouTube 1080. Kalau misalkan pilih 4K, defaultnya bakal naik juga. Kalau nggak salah sekitar 40. Cuman kalau untuk 1080, aku dulu pernah coba pakai bitrate-nya sekitar 20-30. Kalau di-upload ke YouTube itu kan ada proses namanya itu kompresi ya guys ya, itu bakal pecah gambarnya, sedikit pecah. Jadi aku sih sukanya untuk
untuk render aku pakai 40. Jadi seperti settingan yang 4K walaupun kita cuma 1080p. Nah, semakin tinggi bitrate kalian, berarti proses rendernya bakalan semakin lama juga guys. Jadi kalau misalnya kalian mau yang cepat aja, kalian bisa turunin bitrate kalian. Lalu untuk audio pun tidak ada yang biasanya sih nggak aku setting lagi ya guys ya. Aku biasanya cuma masih ini udah 48.000. Lalu yang lainnya sih udah oke semua. Tinggal kita setting lokasinya. Jadi kita bakal ke output, kita klik di sini. Nah di sini kita cari setting, kita kasih nama vlog liburan misalnya. Kita save. Jadi nanti save-nya tuh bakal ke save di vlog liburan. Nah oke guys, jadi kita sekarang udah selesai. Jadi nanti kita bakal ke save-nya itu vlog liburan di tag MP4. Jadi format videonya itu udah MP4. Dan kita tadi udah setting lokasi, tinggal kita klik export. Nah ini ada estimasi filenya ya, estimasinya adalah 165 MB guys. Jika tinggal klik export, nanti dia tuh bakal proses render yang biasanya memakan waktu agak lama. Kalau misalnya komputer kalian itu speknya tinggi, kalau videonya 10 menit, biasanya kalau misalnya tidak terlalu banyak efek, itu bakal bisa memakan waktu juga hanya 10 menit atau 8 menit doang rendernya guys. Atau kalau misalnya spek kalian bagus, bisa cuma 5 menit, setengah, waktunya cuma setengah dari video tersebut. Tapi kalau misalnya spek kalian rendah, video 10 menit kadang-kadang bisa memakan waktu 30 menit. Jadi itu tergantung spek kalian guys ya. Dan ini kalian lebih baik tinggal aja, kalian waktu render jangan memakai komputer kalian, karena saat render itu dia tuh prosesnya tuh banyak banget. Kalau misalnya kalian pakai aplikasi lain takutnya nanti crash. Nah jadi itu doang guys ya, tutorialnya gampang banget, sangat mudah. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan malu-malu, tanya aja di kolom komentar di bawah. Nanti aku juga akan bikin lagi tutorial Adobe Premiere untuk mungkin yang lebih advance lagi. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa ditulis aja di kolom komentar di bawah. Thank you for watching. Bye bye. Bu Fitri, ini waktu tinggal 20 menit kira-kira ya. Nggih, Jadi, Pak. bisa Bu Fitri memberikan penjelasan kepada para peserta mungkin materi-materi yang begitu penting untuk tema yang diambil pada saat ini. Monggo. Iya Pak, jadi dari video tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya untuk type shot itu ada beberapa macam tadi dan maknanya. Kemudian kamera angle, terus apalagi tadi kamera movement, dan juga editing. Jadi editing itu kita menggunakan Adobe Premiere. Pak. Oke. Kemudian tadi memang Bu Fitri secara cerdas ya, bahwa memang pada saat mengikuti lomba kemarin, latar belakang Bu Fitri sebenarnya adalah guru bahasa Inggris yang memiliki ide atau gagasan untuk membuat cerita pada video yang dilombakan. Nah, kemudian di konten atau isi dari cerita itu tadi mungkin masuk ke kriteria yang dibutuhkan oleh waktu itu ketika Creative Camp, kan begitu ya Bu Fitri. Kemudian secara tidak diketahui, Bu Fitri itu sebenarnya diberi atau ketiban saya butuh tolong diberikan materi tentang pengertian gambar, editing dan lain sebagainya. Dan saya melihat Bu Fitri ini orang yang sangat cerdas. Dengan waktu 2 sampai 3 hari segera mencari video tutorial kemudian disampaikan kepada para peserta untuk dipelajari. Bu Fitri, ini nanti mohon video-video tutorial itu bisa dititipkan di Telegram para peserta, nanti bisa dipelajari begitu ya. Siap, kemudian untuk beberapa saat ini kira-kira 20 menit. Kalau diizinkan Bu Fitri, teman-teman ini banyak yang bertanya melalui chat. Mungkin bisa saya bacakan ya. Saya bacakan, nanti bisa dijawab.
Nah, nanti kalau belum terjawab, insya Allah dengan narasumber Bu Fitri atau nanti bisa lewat WA, nanti bisa jawab. Karena sudah saya ketik di situ nomor WA Bu Fitri. Nggih, Di sini pertanyaannya Bu Fitri, ada yang dari Bu Rusdiana Halimbu. Pak, apakah dalam pembuatan video nanti jika melibatkan siswa mendapatkan sertifikat? Nah, pertanyaannya mungkin Bu Fitri bisa menjawab. kalau di web sepertinya timnya hanya terdiri satu guru, nggih Pak. Kayaknya siswa tidak mendapat sertifikat nanti. Betul, kalau saya melihat pada saat pendaftaran itu di web dikatakan bahwa satu tim Nggih, satu guru. bidang inovasi itu terdiri dari satu guru kan gitu. Betul, nggih. Perkara pekerjaannya itu melibatkan siapa saja, yang penting yang tercantum adalah guru. Karena Nggih. lombanya adalah GTK ya. Nggih, saya kira seperti itu, Pak. Nggih. Ada klausul lagi bahwa satu sekolah boleh lebih satu tim untuk bidang inovasi yang sama. Nggih. Itu perlu menjadi tuh jawaban ini kepada para peserta yang bertanya. Kemudian satu guru boleh mengikuti lebih satu bidang lomba. Artinya bahwa kalau siswa dilibatkan itu sangat bagus. Saya pikir mereka belajar ya. Untuk sertifikatnya mungkin dibuatkan oleh sekolah gitu ya. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Kalau saya Meo kemarin kan memang student creative camp. Kalau ini kan GCC, nggih. Iya, enggak. Nggih. Jadi kejawab sudah nggih. Terus ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Ragil Susilo berkaitan dengan ketentuan pengiriman file video maksimal 10 mega. Apakah sudah ada kesepakatan final terkait kapasitas? Nah, sepertinya Bu Fitri ini terlibat nggak dalam kepanitiaan tentang video? Maaf Pak, saya tidak diberitahu untuk informasi ini. Oh ya. Saya Jadi cuma tanya sumber ngoten. kalau di situ diberikan maksimal 10 mega, mungkin para peserta bisa menyiasati dari durasi waktu atau membuat konten-konten kualitas gambar yang menyesuaikan dengan kapasitas itu. Bila panjangkan begitu ya. Kemarin sepertinya 3-7 menit Pak nggak di web ya, kalau tidak Iya. salah. Kalau ini yang jenengan alami kemarin pada saat lomba Kalau lomba kemarin itu maksimal 10 menit Pak, kita. maksimal 10 menit ya. Nggih. Kalau saya melihat dari video yang jenengan share ke teman-teman tadi, kebetulan itu yang dilombakan ya, Nggih. menang juara. Ini Ini juara 9 menit, jadi memenuhi syarat dari tim. Nanti mohon para peserta ini kalau tentang pertanyaan ini bisa itu ya, bisa menghubungi ke panitia. Kemudian ada lagi pertanyaan Bu Fitri, apakah pada saat membuat video itu ya efek boleh dibuat melalui kamera HP? Boleh saja Pak, kalau memang kita menggunakan kamera HP boleh. Kemarin kebetulan kita kan ada jurusan MM, jadi kita kerjasama gitu. Jika pakai kamera yang profesional. Sebenarnya kalau di Semeo kemarin sih sebenarnya nggak apa-apa Pak. Saat kalau kita memang adanya kamera HP boleh. Terus kalau pakai kamera yang profesional juga boleh. Itu tidak ada ini batasan. Ketentuan. Kebutuhan, nggih. Ya. Seperti itu. Tapi tampaknya dari video yang jenengan buat tadi mungkin perpaduan dari berbagai macam kamera. Kalau Betul. Ada macam kalau tidak salah Pak. Kalau sudah menjadi gambar, ya. Kemudian pemirsa itu melihat, kalau kebetulan dia orang teknis editor video, mungkin tahu
Tapi Oke. kalau masyarakat umum kan tidak pernah tahu bahwa video itu dibuat dari apa, kan gitu ya. Oke, betul. Saya juga tidak tahu Pak kalau tidak melalui ikut Jadi video pada proses. intinya kira-kira lo ya, bahwa kamera itu dari HP tidak masalah. Yang penting adalah ide Oke, oke. melibatkan sejarah pada Bisa. video tourism itu ya. Ya, punya saya itu ada sejarah, oke. Kemudian ada Atraksi wisata. fakta, terus ada insya Allah konten budaya lokal itu masuk. Betul Bapak. Oke. Kalau saya lihat lagi di situ ada destinasi wisata yang jenengan. Oke, objek wisatanya kita alam, jadi Gemah Pak, Pantai Gemah. Yang lagi hit sekarang di Tulungagung. Jadi mungkin lebih diarahkan bahwa peserta itu memiliki konten sejarah budaya lokal, destinasi wisata yang dimunculkan, Oke. Sejarah juga penting. sehingga bisa menarik para pemirsa itu kepingin mendekati tempatnya Bu Fitri di Tulungagung gitu. Oke, betul. Kepingin mengunjungi karena tergiur oleh video yang jenengan hasilkan itu. Nah, mungkin begitu. Jadi kalau kamera HP mungkin itu tidak masalah gitu di sini. Tidak masalah, bisa saja. Ini sama juga pengambilan shoot efek apa ini buku Smiati Dedi. Pengambilan shoot efek apakah bisa dilakukan dengan kamera HP, dan ditanyakan juga kamera HP minimal harus apa. Nah, kayaknya tidak ada ya ketentuan ini di Juknisnya juga tidak ada. Tidak ada Pak. Ya, jadi intinya bahwa di situ konten isi yang harusnya menjadi perhatian utama bagi para peserta. Oke. Kemudian untuk storyboard, apakah ada Bu aplikasi? Ini pertanyaan dari Bu Ina Wahyuni. Ini aplikasi apa Pak? Untuk storyboard menggunakan aplikasi apa? Oh, kalau kami kemarin gambar biasa Pak. Kalau kami kemarin gambar biasa lalu kita foto berupa dokumen seperti itu kami kemarin. Jadi hanya sketsa kemudian Ya, sketsa. ditulis, gitu saja ya. Kalau kami kemarin sketsa Pak, kita gambar sketsa. Saya juga belum tahu ini apakah ada memang storyboard itu aplikasinya. Jadi belum sama-sama belum tahu Bu ya. Kayaknya nggak ada sih. Nanti kita tanyakan saja pada orang-orang yang ya berkepentingan di situ Pak. Saya kemarin saya gambar biasa lalu saya foto. kompetensi. Kemudian izin bertanya Bu Eli Setiawati. Bu Eli. Ini contoh storyboard Pak. Jadi ini contoh storyboardnya. Berarti kan Gambar biasa. membuat tema-tema di gambar itu ya. Jadi ini adegan Pak, per adegan. Per adegan. Jadi kan tidak menggunakan aplikasi dari software tertentu kan? Tidak Pak. Nggih. Manual. Kita menggambar secara manual. Di Secara manual. ini iya. Soalnya kan per adegan ini Pak. Nggih. Per adegan. Seperti itu, tidak ada aplikasinya. Tidak ada aplikasi yang bisa juara ya Bu ya? Nggih, tidak ada Pak. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi Bu Fitri dari Bu Eli Setiawati. Nggih. Apakah lokasi hasil harus sesuai dengan kota atau kabupaten domisili masing-masing? Gini, dari tujuan awal kita mempromosikan video tourism ini kan untuk mempromosikan daerahnya masing-masing. Jadi lebih baik kan mempromosikan daerahnya sendiri. Iya. Tuh. Kalau Bu Ari mempromosikan untuk kota Surabaya kan berarti Bu Ari balik-balik ke Surabaya nanti. Ya, sebaiknya memang di daerahnya masing-masing ya Bu Ari. Betul Pak. Okay. Tapi ketika itu bisa di kota lain, ya itu mungkin kurang efektif dan efisien waktu. Kenapa malah ke kota lain? Kita kan harusnya yang mendatangkan wisatawan Pak.
Kemudian saat ini banyak lokasi wisata yang masih tutup. Betul. Artinya mungkin dari penanya ini, kalau saya melakukan syuting di tempat wisata itu, bagaimana caranya? Gini kan, ini kan sudah new normal Pak. Kalau di Tulungagung aja ini sudah banyak yang buka kok. Aku nggak tahu ya kalau di kota lain, cari ya sudah buka saja. Nggih. Tapi kalau misalkan di tempat itu masih tutup, kalaupun tujuan kita akan mempromosikan tempat itu harusnya kan boleh ya. Boleh, makanya itu Pak, perizinan itu penting. Jadi memang kita harus memasukkan surat izin itu sebelum kita melakukan syuting. Jadi kita kemarin itu melakukannya 3 sampai seminggu sebelum melakukan syuting. Kalau diizinkan ya kita lanjut, kalau boten ya cari tempat lain seperti itu. Jadi Bu Elis Setiawati yang bertanya tadi sepertinya sudah terjawab oleh Bu Fitri. Kemudian ada lagi ada pertanyaan dari Pak Mokhtar. Nggih. Pemilihan gambar yang sederhana bagaimana? Mengingat peserta bukan pendidik di SMK. Nah, sama kan sebenarnya dengan Bu Fitri. Iya, saya betul. Orang produktif di SMK, tapi bisa menghasilkan video yang bisa juara. Artinya bahwa tidak harus gambar itu, tapi tadi kan juga ada penjelasan tentang bagaimana mengambil gambar, melakukan editing dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira Bu Fitri juga melakukan, belum memiliki dasar-dasar yang kuat di bidang editing kan. Betul Pak, jujur iya. Kita kan anak MM Pak yang melakukannya. Jadi Yang melakukan anak MM, tapi jadi kan dalam videonya jadi, iya hasilnya dinilai oleh juri bagus. Nggih. Artinya di situ bahwa tidak harus memiliki keterampilan editing. Betul, nggih Pak. Jawabannya mungkin seperti itu ya. Oke. Fitri nanti yang videonya bisa diminta, itu pertanyaan dari Bu Rika. Video yang lomba kita. Ya mungkin lomba jenengan, mungkin tutorial Iya. yang Nanti saya share semua Pak. Tenang ya, saya bagikan Jadi, semua. Bu Fitri kan sudah tergabung ya di Sudah Telegram ada, nggih Pak. ya, nanti itu jawabannya Bu. Dalam target waktu masih kurang lebih 8 menit, kita jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang masih ada ini. Pertanyaan berikutnya, di video Bu Renita melebihi waktu 7 menit, yaitu 9 menit. Iya, soalnya memang cameo kan maksimal 10 menit, nggih. Oh, gitu ya. Iya, mungkin beda Pak tekniknya sekarang ya. Soalnya saya juga belum terlalu paham untuk yang tugas akhir mereka tugas akhir Bapak Ibu guru ini saya juga belum Ya, jadi paham sebenarnya teknisnya. materinya kan banyak ya, Bu. Tidak hanya Bu Fitri, nanti bisa dijelaskan oleh pemateri yang lain. Nanti panitia akan memberikan batasan-batasan. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu William, apakah video contoh yang berisi narasi suara dan videonya saja kayak dokumenter? Mungkin pertanyaannya, apakah video itu berisi narasi suara atau video? Bagaimana kira-kira gambaran dari Bu Fitri? Kalau kita kemarin kan di match Pak, narasi ada, adegan langsung dengan suara ada kalau kita kemarin. Ya, jadi Kombinasi narasinya menunjukkan tempat tadi kalau punya kita. kemudian yang diperagakan oleh adegan di syuting itu juga cocok ya? Betul, nggih Pak. Cukup lengkap. Nggih, Jadi tidak ada narasi saja. nggih. Kemudian pertanyaan lagi, di beberapa tempat ada yang bertanya Bu tadi, mungkin karena video tutorialnya ditayangkan ini di tempat lain mungkin Kurang jelas. kualitas dari
Wifi. dari internet kurang bagus Iya. sehingga agak terputus-putus. Nggih. Kemudian mohon izin, apakah contoh format yang dibuat narasumber bisa di-share untuk referensi? Bisa, semuanya bisa saya share, Pak. Iya. Kemudian, Bu. Kemudian ada lagi pertanyaan. Mungkin sama dengan pertanyaan tadi. Spesifikasi peralatan kamera atau layarnya seperti apa, Bu, yang harus dipenuhi? Kayaknya tidak ada ya, itu atau Spesifikasi nggak ada, Pak, sepertinya. Nggak ada. artinya bahwa Kreativitas kita menggunakan alat apa seperti itu. Sekebutuhan kita gitu. sesuai dengan kebutuhan ya, Betul. Nggih. menampilkan apa, Betul. efek kualitas gambar seperti apa, kemudian difokuskan pada memberi keterangan apa, mungkin gitu ya, Bu. Betul, Bapak. Nggih. Jadi tidak ada spek kamera atau lighting. Ketika malam ya berarti harus menggunakan mungkin kamera infrared atau diberi lampu yang banyak sekitarnya, mungkin gitu ya. Lighting. Nggih. Lightingnya itu, Pak, kalau malam nggih. Nggih, lighting. Kemudian pertanyaan lagi, ya, pertanyaan lagi ada yang tanya tentang kamera yang dipakai. Kemudian dari Banyuwangi SMK Kalibaru yang ditanyakan bagaimana mengambil video saat malam hari. Bu Fitria pernah mengalami itu? Pernah ketika di Gemah itu kita sampai maghrib ya, jadi kita menggunakan lighting, Pak. Oh, memang bawa lampu ya, Iya. cari objek. Kemana-mana bawa tripod, lampu, itu banyak sekali, pokoknya peralatan satu mobil itu penuh, Pak, kemana-mana. Selama 5 hari. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kepingin tidak mengambil resiko banyak membawa peralatan, ya suatunya mungkin siang hari ya, Bu. Iya, Pak, tapi ternyata tidak selesai, Pak. Jadi ya harus sampai malam. Makanya transportasi penting, Pak, di sini. Kita memilih alat transportasi apa untuk mengangkut peralatan tersebut. Oke, terima kasih Bu, pengalamannya berarti sangat menginspirasi bahwa semangat untuk Bu Fitri menghasilkan kamera itu ternyata tidak mudah, banyak yang dilibatkan kan gitu ya. Betul, betul sekali, Pak. Nah, ini kami memahami Bu Fitri bahwa peserta itu mungkin dari berbagai macam kompetensi ya. Betul. Ada pertanyaan seperti ini. Aplikasi apakah yang dibuat untuk editing video? Adobe Premiere tadi, Pak, saya sudah jelasin pakai itu. Kalau yang kualitasnya bagus di PC yang saya lihat tadi Adobe Premiere ya. Adobe Premiere, Pak. Oke. Nah, ini tanya lagi sama aplikasi saat proses editing bisa sempurna. Jadi memang Adobe Premiere ya pilihan yang Betul, Adobe Premiere, Pak. paling bagus ya. Yang paling bagus itu untuk menghasilkan profesional, nggih. Sepertinya memang lengkap kok ya, di situ fitur-fiturnya yang dibutuhkan. Betul, nggih. Kemudian ada yang bertanya, bisakah minta software editing video untuk PC? Nah, sepertinya di beberapa tempat sudah ada ya. Tidak harus minta dari Bu Fitri kayaknya. Adobe Premiere. Bisa download sendiri tuh. Download bisa, Pak, itu. Oh, download bisa malahan. Iya. Bisa, Pak, itu bebas loh, Pak. Bebas ya. Iya. Oke, monggo. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oh, baik Bu. Sepertinya pertanyaan yang disampaikan teman-teman ini hampir sama. Nggih. Sehingga saya mohon Bu Fitri mungkin 5 menit bisa Iya, Pak. sedikit pengalaman saat meraih itu seperti apa, mungkin kriteria-kriteria yang bisa menghasilkan dari
kegiatan video itu bagaimana? Mungkin 5 menit saja diberi penjelasan sehingga bisa menginspirasi teman-teman yang mengikuti workshop kali ini karena akan mengikuti kejuaraan di GCC. Yang pertama adalah menentukan ide, Pak ya. Kita mau misalnya gini, potensi di daerah masing-masing itu kan banyak ya. Cuman kita harus pintar-pintar itu mengambil ide. Apa ya seharusnya kita angkat seperti itu. Nah, kami kan ada sejarahnya yang Homo wajakensis itu berada di Museum Wajakensis. Kita mau ngangkat itu. Lalu hubungan lagi dengan tercetusnya Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Candi Gayatri. Itu pertama kami itu. Lalu kami menghubung-hubungkan. Kalau menjelaskan tentang itu kita bahas apalagi gitu. Jadi memang suatu alur cerita itu kan harus berhubungan Pak satu sama lain. Kayak tadi kita mengambil di Waduk Wonorejo itu kan hubungannya air. Ayo kita sambungkan ke Pantai Gemah. Jadi harus berhubungan Pak. Jadi tidak dari Gemah langsung ke misalnya di Gemah ke Batik kan ini apa nggak pas kan kalau kita langsung dipaskan gitu setelah ini ke sini jadi pertama adalah alur Pak intinya alurnya jelas kemudian proses pengambilan gambarnya juga harus pas dan terakhir adalah editing tersebut kalau menurut kami seperti itu. Nah, sudah Bu Putri, baik itu bisa disimpulkan bagi para peserta yang akan mengikuti kegiatan ini bahwa yang pertama kali muncul itu harusnya ide memang ya. Betul Pak, nggih mau dibawa kemana sih itu nggih? Mengetahui sejarah atau budaya yang paling dominan di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian, kemudian diangkat sebagai suatu ide, kemudian ditambahkan alur cerita tentang kondisi lingkungan masyarakat sekitar masuk budaya gitu. Iya Pak. Nah, setelah alur budaya itu ada kemungkinan yang bisa diangkat sebagai tujuan dari destinasi-destinasi wisata di sekitar berkaitan dengan ide cerita itu tadi harus mungkin begitu ya Bu Fitri. Iya Bapak. Sehingga di sini Bu Fitri adalah sebagai pemenang di tahun 2019 sehingga bisa menginspirasi kawan-kawan bagaimana ya saya membuat video ini secara teknis itu tidak terlalu dibahas atau menjadi ketentuan-ketentuan tentang kameranya, bagaimana editing melalui kamera atau melalui Adobe Photoshop dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi ide cerita dan gagasan yang dihubungkan dengan lokal, kearifan lokal itu yang menjadi suatu penting karena judulnya sendiri video tourism. Iya Pak. Jadi itu yang menjadi penting. Sepertinya Bu Fitri ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.33, waktunya juga sudah cukup. Kami mohon maaf kepada seluruh peserta yang berjumlah sekitar 380 lebih atau hampir 400 peserta ya. Mohon maaf apabila semuanya tidak sempat terjawab dan Bu Fitri tentunya mohon maaf atas segala kekurangan pada saat penyampaian workshop kali ini. Kepada seluruh peserta, terima kasih atas partisipasinya. Bu Fitri, terima kasih atas perjuangannya dalam membawa materi ini selaku narasumber. Sampai ketemu pada hari Kamis berikutnya di workshop yang keempat. Tugasnya ada ya tadi? Iya Pak, hari Kamis. Oke, terima kasih seluruh peserta. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Fitri. Iya Pak.